Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan coba melihat ya esensi atau prinsip-prinsip dasar di dalam kehidupan yang pasti berlaku bagi siapapun itu. Ya, yang jelas selama dia disebut manusia, dia pasti mengalami itu. Tetapi hal ini kerap kali mau dilawan, ya. Kerap kali mau dilawan oleh hawa nafsu, kepentingan, ataupun orientasi-orientasi yang sesat seperti itu. Apa hal itu? Yakni perubahan. Salah satu dasar yang sangat dipahami oleh seluruh manusia dalam hidup ini adalah perubahan. Kita sama-sama ketahui bahwa di dunia ini semuanya berubah. Kita, saya, dan sebagian, ya bukan sebagian ya, seluruh manusia itu berubah-ubah. Mulai dari embrio, kemudian menjadi bayi, kemudian lahir, dan seterusnya menjadi dewasa. Semua itu memiliki rentang waktu. Dan pada masa waktu itu, ya, ada watak, ada kebiasaan, ada kecenderungan, ada ketertarikan. Nah, kalau ini dipahami dan kemudian kita konversi pada hidup kita yang dewasa ini, katakan pada usia 25 ya, sampai batas kemudian bertemu dengan rahmatullah, maka sejatinya manusia itu tidak pernah bertemu dengan kondisi yang tetap, ya, kondisi yang stabil, tetapi selalu berdinamika. Dan di dalam dinamika itu, disitulah sebenarnya nilai manusia. Ketika dia menjadi seorang pejabat, maka sebenarnya Tuhan tidak ingin dia terus-menerus menjabat. Kalau bisa tidak perlu terlalu lama, tapi memberikan dampak perubahan yang lebih besar. Itu bisa kita lihat dari sosok Umar bin Abdul Aziz. Itu tidak genap 2 tahun, atau ada yang mengatakan 2 tahun. Dan perubahan pada masyarakat berupa kesejahteraan itu terwujud. Sebenarnya apa nilai, ya, kualitas hebatnya seorang presiden yang dia menjabat 2 periode atau bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, ketika rakyat yang dipimpin itu tidak cerdas, tidak beriman, tidak bertakwa, atau bahkan justru semakin terjerembab di dalam kemiskinan, menanggung beban-beban hutang negara misalnya. Apa hebatnya? Presiden yang 2 periode, 4 periode, atau seterusnya tidak pernah tergantikan misalnya. Dan tentu saja ini sudah menjadi bagian dari ya akal sehat manusia pada umumnya. Sekalipun seorang presiden itu hanya 1 tahun, tidak genap 2 tahun misalnya, memimpin, menjabat, tapi kemudian ada warisan besar yang diberikan untuk sebuah bangsa dan negara atau untuk rakyatnya, maka orang itu menjadi orang yang berkualitas. Maka sebenarnya dalam hidup ini, bukanlah pada hal berapa lama hidup manusia itu, bukan juga apalagi ya berapa besar uang dan aset yang dimiliki, yang digenggamnya, peluang yang bisa dia jadikan sebagai sebuah potensi besar, bahkan menjadi miliknya. Tetapi seberapa luas, seberapa banyak, atau bahkan seberapa berkualitas manfaat yang bisa diberikan. Oleh karena itu, pada setiap momen kehidupan kita, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai sekarang ini, yang penting untuk terus dipikirkan adalah manfaat apa yang bisa saya berikan. Ketika saya seorang pejabat misalnya, maka saya harus memastikan tidak ada satupun rakyat yang kelaparan. Dalam konteks pandemi begini, tidak satupun guru yang kesulitan mengajar karena aspek kuota misalnya. Tidak satupun sebuah desa masyarakatnya tidak bisa akses informasi karena tidak ada internet. Itu fungsi-fungsi kebermanfaatan seorang pejabat sebagai contoh. Sebagai sosok pemuda misalnya, tidak satupun ya waktu atau periode yang akan kita lalui kecuali senantiasa membangun stabilitas dan kekuatan visi organisasinya misalnya, atau bahkan dirinya. Sebagai seorang suami, saya ingin menjadikan istri saya semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hal-hal seperti ini disadari dan karena memang waktu pasti berubah, maka insya Allah ya ahsanu amala itu bisa kita rengkuh. Dan subhanallah, ya betapa Allah maha bijaksana, maha adil. Seseorang akan mendapatkan kasih sayangnya
bahkan surganya, itu bukan karena berapa lama dia hidup di dunia ini, tetapi seberapa besar manfaat yang dihadirkan bagi kemaslahatan dan kemajuan kehidupan umat manusia, baik secara lahir maupun secara batiniah. Inilah yang harus menjadi renungan kita. Kita tidak boleh merasa nyaman dengan kondisi saat ini, tapi kita harus terus memacu diri kita, memicu diri kita, berpikir tentang manfaat apa yang bisa kita berikan. Karena disitulah sebenarnya ukuran hidup kita yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, dunia akan berubah, diri kita ini pun akan mengalami perubahan, semakin hari makin dewasa, kemudian menua, dan pada akhirnya selamat tinggal dengan dunia. Semua itu pasti akan dihadapi menjadi bagian estafet kehidupan umat manusia. Kuncinya satu, bagaimana pada setiap perubahan, eksistensi kebaikan, ya, menebar kebaikan dan mercusuar kebaikan senantiasa menjadi niat terbesar dalam hidup kita, sehingga orientasi hidup kita adalah rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.